Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Halo anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian kelas 9, sampailah kita pada materi yang berikutnya. Tetap kita masih di bab 2 ya. Apa itu bab 2? Nah, ikuti terus materinya video ini agar kalian tidak ketinggalan satu kalimat pun sehingga kalian bisa memahaminya materi yang akan Bapak jelaskan dalam video ini. Yuk, teruskan. Nah, anak sekalian, kita akan lihat dulu materinya apa, ya sampai mana. Kita ke Google Classroom kelas 9. Nah, sekarang kita berada di bab 2, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kita sudah mempelajari bagian A, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sekarang kita ke materi yang B, yaitu pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, anak sekalian, kita langsung ke materi kita. Ya, kita bicara tentang arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak sekalian kelas 9 yang Bapak banggakan. Kalian telah mempelajari bahwa setiap alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis itu artinya secara hukum, memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Ya, di materi sebelumnya juga Bapak katakan bahwa pembukaan itu memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai pokok kaedah negara yang fundamental atau norma dasar berdirinya negara, atau juga stat fundamental norm. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran di atas, kita lanjutkan sekalian. Maka tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Oke, Bapak jelaskan. Di video sebelumnya juga Bapak sudah jelaskan hubungan antara Pancasila dengan pokok pikiran. Anak sekalian, kalau kalian perhatikan bahwa empat pokok pikiran, yaitu persatuan, lalu keadilan sosial, lalu kemudian kerakyatan, dan yang keempat adalah ketuhanan, ya, ketuhanan. Bunyinya sama dengan Pancasila, ya, bunyinya sama dengan Pancasila. Tapi jumlahnya 4. Sedangkan Pancasila ada 5. Nah, apa kaitannya? Nah, di sini dijelaskan bahwa pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian, di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini kalau kaitannya dengan pasal-pasal. Jadi maksudnya begini, bahwa 4 pokok pikiran ini, anak sekalian, kemudian menjadi intisari dari pasal-pasal yang jumlahnya 73 pasal kalau setelah amandemen. Kalau Bapak balik bahwa 73 pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan penjelasan dari 4 pokok pikiran. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau Rechtside yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis, Undang-Undang Dasar, maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran di dalam pasal-pasalnya. Nah, begitu ya. Dalam pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi.
Nah, gitu ya, adalah sumber hukum tertinggi. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam negara Indonesia itu harus bersumber dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa hukum-hukum itu? Ya, satu, Undang-Undang Dasar, ya, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR atau TAP MPR, undang-undang, garis miring Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu ada PP, peraturan pemerintah, lalu ada Kepres, keputusan presiden, lalu ada Perda, ya, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Semuanya harus bersumber dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjutkan. Sebagai konsekuensi dari kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Yang tadi Bapak sebutkan ya, mulai Undang-Undang Dasar sampai kepada Perda. Dengan demikian, seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian, yaitu Pancasila. Kita lanjutkan. Dengan tetap menyadari makna nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan dengan memperhatikan hubungan antara pembukaan dan pasal-pasal, maka dapatlah disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan satu rangkaian kesatuan nilai dan norma yang padu atau yang terpadu. Kita lanjut anak sekalian. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini terlihat ya hubungan antara pembukaan pokok-pokok pikiran pembukaan, pasal-pasal dan Pancasila. Sedangkan Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada dan terpancang dengan dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak ulangi lagi. Sedangkan Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada dan terpancang dengan hikmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar 1945. Semangat pembukaan dan yang disemangati, yaitu pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti diketahui, di samping Undang-Undang Dasar masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yang kemudian disebut dengan istilah apa? Konvensi. Inilah yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan dalam Undang-Undang Dasar. Kita lanjutkan. Nah, kita sampailah pada tahap membincangkan tentang pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan di Indonesia. Apa saja? Yang pertama, sebagai tertib hukum yang paling tinggi di Indonesia. Artinya, segala sesuatu peraturan berujung atau terpangkal pada pembukaan. Kedua,
terdapat dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Dalam pembukaan UUD 45, di dalamnya terdapat pengamalan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila memiliki keterkaitan satu sama lain. 3. Menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan spirit untuk mencapai tujuan nasional negara Republik Indonesia. Nah, anak sekalian, itulah perbincangan kita, pembahasan kita tentang arti penting pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Jauhi kerumunan, selalu pakai masker. Assalamualaikum dan salam sejahtera.